Kecelakaan tunggal di depan kampus UIN Bandung, pengendara motor dinyatakan tewas di tempat. Akuarium terbesar di dunia pecah, 1 juta liter air dan 1.500 ikan tumpah di Berlin, Jerman. Banjir melanda sejumlah kawasan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Dakwah Pos News kembali hadir menyapa Anda. Saya akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang akan menemani Anda di akhir tahun pada kali ini. Di antaranya adalah kabar mengenai berita terkini mahar pernikahan Kaisang Pangarep, putra Presiden Indonesia Joko Widodo menarik perhatian publik. Selain itu, saya juga akan menghadirkan sejumlah kabar lainnya terkait berbagai peristiwa yang terjadi di tanah air dan mancanegara. Bersama saya, Umul Febria Putri Hanifah, inilah Dakwah Pos News selengkapnya. Kita ke kabar pertama pemirsa, Sukabumi meluap hebat, banjir mendadak di simpenan Sukabumi. Peristiwa banjir diketahui telah melanda sejumlah kawasan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Senin malam 12 Desember 2022. Intensitas hujan tinggi yang terjadi di wilayah sekitar mengakibatkan banjir bandang merendam puluhan rumah warga di Desa Cibuntu dan Desa Cibadak, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Menurut informasi warga, banjir tersebut terjadi secara tiba-tiba lantaran meluapnya air dari persawahan setempat. Hal itu pun membuat sejumlah warga panik akan datangnya air secara tiba-tiba itu. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari petugas penanggulangan bencana Kecamatan Simpenan, banjir menerjang sebanyak 60 rumah dengan jumlah 73 kepala keluarga. Banjir itu sendiri mulai sejak pukul 18 waktu setempat, dengan ketinggian air mencapai 50 cm hingga 1 meter. Luapan air bercampur lumpur itu pun seketika masuk ke dalam rumah-rumah warga dan memaksa warga untuk mengungsikan harta bendanya ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, sebagian warga yang terdampak banjir juga sempat diungsikan ke beberapa titik karena debit banjir yang sempat kian meninggi sebelum akhirnya berangsur surut. Kita ke kabar selanjutnya, kecelakaan tunggal di depan kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pengendara motor dinyatakan tewas di tempat. Diduga melaju cukup kencang dengan kondisi hujan dan jalanan licin, pengendara terjatuh akibat memencet rem secara mendadak, sehingga pengendara tergelincir masuk ke dalam kolong mobil yang sedang berjalan. Korban yang sudah diketahui identitasnya merupakan mahasiswa semester 5 jurusan Komunikasi Penyiaran Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung dinyatakan meninggal dunia di lokasi pada Rabu 14 Desember 2022. Selain itu, berita duka datang dari sastrawan Indonesia, Remy Silado menghembuskan nafas terakhirnya di usia yang ke-77 tahun pada Senin 12 Desember 2022. Istri Remy Silado, Emi Tambajong, menceritakan kronologi suaminya menjelang wafat. Emi mengatakan sehari sebelumnya Remy Silado sempat tidak mau makan, bahkan perutnya mengalami masalah karena sempat bengkak. Sastrawan itu mengeluh kesakitan, keluarga pun membawanya ke instalasi gawat darurat. Saat itu Emi mengungkapkan Remy Silado belum juga makan. Emi sempat memberikan kopi susu untuk sastrawan Remy, namun saat itu Remy sudah tidak bisa bicara. Nafas sastrawan itu mulai memendek dan kondisinya menurun drastis. Tak lama setelah itu, sastrawan Remy Silado menghembuskan nafas terakhirnya pada Senin 12 Desember 2022.
pemirsa, badai hebat sapu Tangerang 17 Desember 2022 kemarin. Hujan badai menerjang beberapa wilayah di Kabupaten Tangerang, Banten. Peristiwa hujan lebat yang disertai angin kencang tersebut diketahui terjadi sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Salah satu wilayah yang terdampak hujan badai tersebut di kawasan Alam Sutra, Tangerang. Terlihat dalam rekaman video amatir warga, tampak hujan badai tersebut menerjang begitu kencang. Warga yang merekam kejadian tersebut pun sampai takbir saat melihat kejadian angin kencang tersebut. Suasana terjadinya badai tersebut begitu mencekam. Bahkan jarak pandang pun sampai terbatas lantaran hujan yang sangat lebat dan disertai angin kencang. Akibat dari badai hujan tersebut, terlihat pohon-pohon tumbang menimpa beberapa mobil yang terparkir di wilayah Alam Sutra. Selain itu, beberapa pohon tumbang juga terjadi di beberapa ruas jalan. Beruntung dalam peristiwa tersebut tak memakan korban jiwa. Namun pihak terkait menghimbau kepada masyarakat untuk tetap selalu waspada. Lantaran di musim hujan seperti ini, cuaca ekstrim sering terjadi. Berita selanjutnya dilansir, salju terakhir di puncak sekitar Gunung Puncak Jaya, Papua, Indonesia terancam hilang pada tahun 2026. Akibat pemanasan dan perubahan iklim, es abadi Papua terancam hilang. Padahal bagi masyarakat adat di sekitar puncak, gunung bersalju dianggap sakral. Area ini juga menjadi habitat bagi satwa langka, termasuk dingo, anjing bernyanyi dari Papua. Maximus Tipagau, masyarakat adat suku Moni yang mendiami Kampung Ugimba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, mengenang salju yang memenuhi memorinya sejak kecil. Kalau es hilang, saya sedih. Kami punya sejarah yang panjang dengan alam di masyarakat, ujar Maximus. Berita selanjutnya, mahar pernikahan Kaisang Pangarep, putra Presiden Indonesia Joko Widodo, menarik perhatian publik. Namun tak sedikit juga yang nyinyir sebut Bank Indonesia mencetak khusus uang mahar tersebut. Uang mahar pernikahan Kaisang dengan Erina menarik perhatian publik. Pada pernikahannya 10 Desember kemarin, Kaisang memberi mahar sejumlah Rp300.000 dengan 3 lembar uang Rp100.000. 3 lembar uang itu berisi kode unik dan nomor seri yang tidak biasa. Pada lembar Rp100.000 pertama, kode KSE dan nomor seri 101222. KSE disebut-sebut kependekan dari nama Kaisang Erina, sedangkan nomor seri merujuk ke tanggal pernikahan mereka. Uang lembar kedua dengan kode ESG dan nomor seri 111296 disebut-sebut kependekan dari Erina S. Gudono dan nomor serinya merujuk ke tanggal lahir Erina. Dan lembar yang terakhir dengan kode KSP dan nomor seri 251294 yang disebut-sebut kependekan dari nama Kaisang Pangarep dan nomor serinya merujuk ke tanggal lahir Kaisang. Foto 3 uang lembar yang jadi mahar itu viral di Twitter dan mendapat beragam komentar. Salah satunya netizen yang kompak mengkritik dan menyindir Bank Indonesia. Mereka menuding Bank Indonesia mengeluarkan uang khusus untuk anak Jokowi itu. Padahal kode dan nomor seri dari 3 lembar uang itu sebenarnya sudah ada. Kode dan nomor seri tertentu itu bisa dikeluarkan untuk momen spesial yang dianggap jadi pusat perhatian masyarakat. Sebagai sarana untuk memperkenalkan uang rupiah yang merupakan simbol kedaulatan negara, sekaligus representasi keluhuran budaya bangsa. Baik pemirsa, berita terakhir datang dari mancanegara. Akuarium terbesar di dunia pecah. 1 juta liter air dan 1.500 ikan tumpah di Berlin, Jerman. Akuarium raksasa berisi 1.500 ikan meledak di Berlin, Jerman. Air dan ikan akuarium tersebut membanjiri lobi hotel.
hingga menyebabkan 2 orang terluka. Lebih dari 100 pekerja darurat dikirim ke tempat kejadian. Kaca serta puing-puing lainnya berserakan di lantai. Sebagai informasi, Aquadome ini dibuka pada tahun 2004. Ini merupakan daya tarik wisata yang populer di Berlin, Jerman. Tepatnya terletak di serambi Hotel Radisson Blu dan memiliki lift berdinding kaca bening yang dibangun di dalamnya. Menurut situs web Sea Life, Aquadome ini adalah akuarium berbentuk silinder terbesar di dunia. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Umul Febria Putri Hanifah pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.